Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Saat di situasi yang paling sulit pada saat ini, yang tidak pernah terduga oleh kehidupan kita dengan adanya pandemi COVID-19. Kita bersyukur kalau pada hari ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, di mana Tuhan ingin mengungkapkan isi hatinya melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan akan sapaan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami pada hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan belaka. Ya Tuhan, kami menyadari betapa lemah kehidupan kami sebagai manusia, diterjang oleh virus yang tidak kelihatan. Kami pun ya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ya Tuhan, kalau kami masih kuat, kami masih sehat, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu semata-mata ya Tuhan karena kemurahan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami sungguh di saat yang paling indah, di hari perhentian Tuhan, kami ingin mendengar akan sapaan Tuhan bagi hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami memohonkan kiranya hamba-Mu dan juga seluruh sidang jemaat yang boleh bersama-sama beribadah, urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami pun dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berikan kepekaan pada kami ya Tuhan, untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Tema pada hari ini adalah The Great Reset. Kehidupan spiritualitas yang diubahkan, dihidupkan, dan dimurnikan. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari Roma pasal 8, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketidakpastian kapan berakhirnya COVID-19 ini, dan juga ketidakpastian kondisi dunia seperti apa setelah pasca pandemi COVID-19 ini, menyebabkan begitu banyak orang, para pemimpin dunia usaha, dunia organisasi, lembaga apapun mengalami kebingungan untuk mencari solusi yang tepat di dalam mengantisipasi dan merencanakan gerak langkah ke depan. Sehingga banyak orang yang frustasi, yang stres, yang depresi, dan mengalami hopeless. Mengapa, saudara? McKinsey and Company itu menyampaikan bahwa wabah ini memiliki ciri khas sebagai krisis landscape scale, atau berskala luas yang dapat dimaknai sebagai peristiwa yang tidak terduga atau berskala yang sangat besar sekali dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga menyebabkan tingkat ketidakpastian tinggi, dan itu menimbulkan disorientasi, perasaan kehilangan kendali, dan gangguan emosi yang kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita punya beban dan pergumulan yang begitu luar biasa yang terimbas oleh kebrutalan. Demikian mendapat banyak orang, kebrutalan dari COVID-19 ini yang menerjang, yang memberikan kesulitan besar di dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita. Kita juga stres dengan segala perencanaan masa depan kita, dan seolah kita itu sedang berjalan di dalam satu lorong yang gelap yang belum tahu di mana ujungnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, begitu banyak orang yang berkata bahwa tahun 2020 itu merupakan tahun kegelapan. Dan bahkan ada yang mengatakan ini adalah tahun yang paling buruk sepanjang abad 21. Saudara, kita semakin dibuat bingung oleh pendapat
oleh berbagai banyak orang. Kita tahu di berbagai media massa itu ada paparan yang disampaikan para akademisi dan para konsultan dari berbagai bidang keilmuan yang hanya sebatas pada tataran konsep dan teori yang juga mengandung ketidakpastian. Kita juga saudara pasti tahu ada usulan dari Klaus Schwab yang mengatakan the Great Reset. The Great Reset itu artinya kita harus menata ulang secara masif tatanan kehidupan kita. Itu mengandung satu pemahaman saudara supaya kita benar-benar memiliki satu keseriusan untuk menata ulang akan kehidupan kita ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Great Reset itu juga belum begitu jelas apa yang menjadi rumusannya. Tetapi kita juga ditawarkan sesuatu yang tidak terduga oleh kita, oleh para ahli yang mengatakan, di tengah kebuntuan untuk mencari solusi yang tepat bagi penyelesaian masalah ini, maka diperlukan kehidupan spiritualitas yang kuat di dalam diri setiap manusia. Karena kehidupan spiritualitas yang seperti inilah yang akan memperkokoh kehidupan manusia. Tetap tegar meski gentar, tetap optimis di tengah keterpurukan, tetap kuat di tengah ketidakberdayaan. Spiritualitas yang mereka tawarkan adalah berhenti sejenak dari kepanikan, berdiam di tengah goncangan hidup, hening di tengah kegelisahan hati. Sebenarnya apa yang mereka tawarkan yaitu berhenti, hening, dan juga diam itu, agar hidup kita tidak diporak-porandakan dengan keadaan sekitar kita, agar kita mampu menata ulang kehidupan kita sesuai dengan kepercayaan kita. Kita meminta wangsit dengan kekuatan yang besar, yang melampaui kekuatan diri manusia untuk mencari solusi yang paling tepat. Saya merenungkan juga, saudara, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, saudara, dengan meminjam istilah The Great Reset yang ditawarkan oleh pakar-pakar dunia, di mana kita harus menata ulang akan kehidupan kita dari perspektif teologis dan biblika, saudara. Saya merenungkan, bukankah kalau kejadian keadaan seperti ini, itu Tuhan tahu dan Tuhan izinkan itu semua terjadi. Dan kalau kita membaca Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita juga melihat Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita melihat di dalam ayat-ayat ini, saya juga meyakini, saudara, kalau kejadian ini Tuhan izinkan, peristiwa pandemi ini Tuhan izinkan itu semua melanda akan dunia ini. Dan dari perspektif apa yang Tuhan janjikan melalui Alkitab, saudara, saya yakin The Great Reset itu bukan kita yang menata ulang, tetapi Allah itu sedang menata ulang kehidupan spiritualitas umatnya. Saya terinspirasi oleh tulisan A.W. Tozer tentang kebangunan rohani dalam kehidupan jemaat. Dia tidak menuliskan dalam rangka pandemi, saudara. Tetapi, saudara, kalimatnya itu menyentuh saya. Dia mengatakan seperti begini, kewajiban yang paling mendesak yang harus kita lakukan hari ini adalah dengan sebaik mungkin mendapatkan kebangunan rohani yang menghasilkan gereja yang diubahkan, dihidupkan, dan dimurnikan. Jauh lebih penting kita memiliki orang Kristen yang bermutu daripada kita punya jemaat yang jumlahnya besar, tetapi tidak bermutu dalam kehidupannya. Saudara, Tozer itu ingin mengatakan bahwa di dalam bagian kehidupan kita perlu menata ulang, khususnya gereja. Bagaimana gereja itu menghasilkan satu jemaat yang diubahkan, dihidupkan, dan dimurnikan akan kerohanian mereka, spiritualitas mereka, supaya mereka menjadi orang Kristen yang bermutu, yang berkualitas. Nah, orang Kristen yang seperti inilah orang Kristen yang akan mampu menghadapi tantangan kehidupan apapun yang terjadi
yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dia tetap tegar di tengah keterpurukan. Dia tetap kuat di tengah ketidakberdayaan. Dia tetap tabah di tengah kesulitan yang dia hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudara, the Great Reset itu mestinya memang Tuhan kerjakan. Supaya kehidupan spiritual jemaat itu diubahkan, dihidupkan, dan dimurnikan. Supaya sungguh kita boleh dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah saudara, bagaimanakah ini bisa dilakukan oleh kita semuanya? Saya ajak saudara untuk bersama-sama menggumuli bersama dengan seorang rohaniwan yang dengan jujur itu telah mengalami kehidupan spiritualitasnya itu diubahkan oleh Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan, dan dimurnikan oleh Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang terkenal, seorang yang begitu hebat, baik dalam dia mengajar, berkhotbah, dan gerejanya itu membuat inspirasi bagi banyak gereja di dunia, yaitu Redeemer Church yang ada di New York. Dan pendeta ini bernama Timothy Keller. Beliau adalah seorang yang begitu luar biasa. Dan hari ini dia juga gerejanya itu mementor gereja-gereja di 250 negara. Orang yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Reputasi pelayanan di marketplace itu tidak dapat diragukan lagi. Saudara, dia itu melakukan pengakuan jujur itu di bukunya Prayer, yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini diberikan satu subtema mengalami kekaguman dan keintiman bersama dengan Allah. Nah saudara, di dalam buku ini, kejujuran dia yang menyentuh saya adalah, dia mengatakan, baru pada paruh kedua usia dewasa, saya benar-benar bertemu dengan doa. Baru dia mengalami doa, itu yang sebenarnya seperti apa. Dia mengalami keintiman Tuhan, bersama dengan Tuhan dalam doanya itu begitu mengagumkan dirinya, sehingga dia memberikan satu subtema, mengalami kekaguman dan keintiman bersama dengan Allah. Dia tuliskan itu. Saudara, dia dengan jujur mengatakan pada waktu dia mengajar di seminari, dia mengajar kitab Mazmur. Tapi dia mengatakan apa yang diajarkan dalam kitab Mazmur tentang doa, dia baru mengajarkan di permukaan saja dari apa yang Tuhan ajarkan di dalam kitab Mazmur itu. Saudara, dia dengan singkat cerita berkata, saya itu baru kemudian diubahkan pada saat terjadi satu peristiwa 911. Saudara tahu 911 itu di mana kota New York itu digemparkan oleh dua pesawat teroris yang kemudian menabrakkan pesawat itu di tower dari WTC itu. Saudara, 911 itu adalah minggu yang kelam di New York. Dan kemudian dia menuliskan seluruh warga New York itu mengalami depresi klinis kolektif akibat serangan teroris ini. Dia bersama dengan keluarga di dalam bayangan yang sangat gelap. Mengapa, saudara? Karena Keller itu dia diagnosa mengidap sakit kanker kelenjar tiroid, sedang istrinya berjuang melawan efek penyakit Crohn, yaitu radang usus berkepanjangan. Dalam situasi yang seperti ini, Kathy itu meminta Keller, kita harus berdoa setiap malam bersama. Kathy itu satu malam bercerita pada Keller, bayangkan kamu didiagnosis mengalami kondisi yang sangat mematikan. Begitu fatal sampai dokter memberitahu bahwa kamu akan mati dalam beberapa jam kalau kamu tidak menjalani pengobatan khusus, yaitu minum sebutir pil setiap malam sebelum kamu beranjak tidur. Bayangkan, kalau kamu diingatkan yang seperti itu, apakah kamu melupakannya, mengabaikannya? Kalau kamu mengabaikannya, kamu akan mati. Lalu Kathy itu mengatakan, pasti kamu tidak akan melupakannya setiap malam. Karena pengobatan itu begitu penting bagi hidupmu. Sampai-sampai kamu akan selalu mengingatnya. Kamu tidak akan pernah melupakannya. Begitu juga dengan kita.
kalau kita tidak berdoa bersama-sama kepada Allah. Kita tidak akan mampu menanggung beban yang demikian berat yang sedang kita hadapi. Kathy juga berkata, aku juga tidak akan sanggup. Kita harus berdoa. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terjadi tanpa doa. Nah, singkat ceritanya, saudara, di tengah pergumulan seperti itu, Keller juga harus mempersiapkan firman Tuhan dan berkhotbah dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan sekali lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Secara jujur, Keller itu dia baru memahami ayat ini pada saat dia terilhami oleh khotbah Lloyd Jones, saudara. Martyn Lloyd Jones, seorang pengkhotbah dan penulis berkebangsaan Inggris pada pertengahan abad 20 yang menjelaskan pada waktu Paulus menuliskan itu, dia sedang menulis pengalaman akan realitas Allah. Saudara, ayat itu adalah satu pengalaman yang indah pada waktu seseorang itu memiliki komunikasi bersama dengan Allah dan di dalam hatinya yang terdalam itu bisa menyapa Allah, ya Aba, ya Bapa. Itu pengalaman akan realitas Allah. Pengertian Lloyd Jones ini mengenai materi Alkitab ini dibentuk, saudara, oleh satu pengalaman di dalam dirinya, yaitu pada saat dia berlibur ke Wales tahun 1949. Dan pada waktu itu dia sedang bergumul berat karena mengalami keletihan dan kegelapan di dalam kehidupan rohaninya. Saudara-saudara, Tom Skinner juga dengan gamblang, saudara, melukiskan apa yang dilakukan oleh Lloyd Jones ini, apa yang digambarkan oleh Lloyd Jones ini. Ini merupakan sebentuk pengalaman rohani yang tidak terkatakan, unspeakable, karena jaminan kepastian akan kasih Allah ada sesuatu yang mistik menurut makna yang terbaik dari kata itu. Saudara, begitu kita mendengar kata mistik, saudara jangan salah sangka, saya mengajarkan hal yang bersifat perdukunan, atau saya mengajarkan hal yang bersifat saudara-saudara yang sangat sekuler, ataupun saudara menganggap bahwa ini adalah ajaran sesat. Hati-hati, saudara. Saudara, kata mistik itu banyak dipakai oleh para teolog abad 15-16, orang-orang yang hebat pada zaman itu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menjalani kehidupan doa yang demikian intensif dengan Allah. Sehingga mereka itu mengalami pengalaman yang mistis. Nah, kata mistis ini, saudara, itu di dalam bahasa Yunaninya adalah mysterion. Artinya, saudara, rahasia yang hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang diinisiasi, kepada mereka yang diprakarsai Allah, untuk apa yang tidak diketahui itu akhirnya terungkap. Jadi, sekali lagi, ini bukan masalah yang misterius, tetapi bagaimana kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu pengalaman realitas yang dihidupi, yang benar-benar bukan hanya berbicara, tetapi dialami. Itulah yang dikatakan oleh Lloyd Jones. Saudara, pada waktu dia mengalami pergumulan di dalam kegelapan rohaninya, waktu dia membaca Roma pasal 8 ayat 15-16, saudara, dia sungguh merasakan satu pengalaman yang dikatakan oleh Skinner, unspeakable, sesuatu yang tidak terkatakan, yang luar biasa itu. Dan kemudian Skinner berkata, kita tidak boleh mengabaikan landasan emosional dari pengalaman. Ini merupakan sesuatu yang harus kita sadari. Ekspresi Lloyd Jones ini memberikan inspirasi bagi Keller untuk mengingat apa, saudara? Pada waktu dia di seminari, pada waktu dia menjadi seorang mahasiswa, dia banyak membaca karya Martin Luther, karya John Calvin, karya John Owen, karya Jonathan Edwards, di mana dalam karya mereka tidak dipaksakan untuk memilih antara kebenaran atau roh, antara doktrin atau pengalaman. Enggak, saudara. Tapi itu menyatu, beriringan, berjalan bersama-sama.
Keller boleh mulai mengajukan pertanyaan tentang doa dan bagaimana mengalami akan kehadiran Allah di dalam doanya. Pertanyaan ini belum pernah muncul pada waktu Timothy Keller berada di seminari, mempelajari teks-teks di bangku kuliahnya. Dia kemudian berkata, saya menyadari setelah keluar seminari beberapa waktu kemudian, saya banyak melewatkan banyak hal di dalam kehidupan doanya. Keller menemukan panduan bagi kehidupan batinia dalam pengalaman doa dan spiritualitasnya. Inilah fase Keller mengalami the great reset dari Tuhan, di mana konsep dan cara berpikirnya tentang doa dalam pengertian relasinya itu dengan Tuhan itu diubahkan. Ini diubahkan, saudara. Nah, saudara tentu bertanya, lalu bagaimana? Saya sebagai seorang jemaat itu diubahkan. Saya memberikan contoh seorang yang bernama Jules Bick, saudara. Di dalam tulisannya, saudara, yang berjudul Berdoa dengan Penuh Doa. Jules Bick ini seorang presiden dan profesor teologi sistematis dan homiletika di Puritan Reformed Theological Seminary di Grand Rapids, Michigan, saudara. Orang yang hebat, saudara. Jules Bick juga mengalami pengalaman yang diubahkan dalam doanya. Jules Bick membedakan kehidupan seorang antara orang yang berdoa dengan penuh doa dan orang yang berdoa tanpa doa. Saya terangkan lebih dulu yang tanpa doa seperti apa. Saudara, saya ingin katakan, saudara dan saya seringkali terjebak dengan doa tanpa doa. Kita waktu makan, doa ya begitu terus kan? Setiap kali makan, doa kita kata-katanya kita ulangi terus-menerus. Kita berdoa seperti answering machine. Kita berdoa mau tidur juga kata-katanya seperti itu. Kita berdoa di dalam kebaktian juga kata-katanya seperti itu. Saudara, dalam kehidupan kita itu memiliki satu kehidupan doa yang kemudian tanpa doa. Nah, Jules Bick ini mengatakan, saudara, berdoa dengan penuh doa itu seperti apa? Itu berdasarkan Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak turun hujan, dan hujan tidak turun di negeri itu selama 3 tahun 6 bulan. Saudara, kata telah bersungguh-sungguh berdoa di dalam King James Version itu diberi catatan kaki, berdoa di dalam doanya. Maksudnya apa? Maksudnya Elia pada suatu itu bukan hanya berdoa secara formal. Kita seringkali berdoa secara formal saja, saudara, tanpa pergumulan. Tidak benar-benar keluar dari hati nurani kita yang terdalam, mencurahkan diri kita sepenuhnya dalam doa kita. Itulah Jules Bick kemudian mengatakan bahwa Elia itu melakukan doa dengan penuh doa. Seorang penafsir Alkitab bernama Alexander Rose itu mengatakan, idiom ini menyatakan intensitas. Seseorang bisa saja berdoa dengan bibirnya, namun tidak berdoa dengan hasrat yang mendalam di dalam jiwanya itu. Inilah yang menurut Jules Bick mengatakan bahwa Yakobus pasal 5 ayat 17 adalah berdoa dengan penuh doa, yang menegaskan adanya kehidupan doa yang timbul dari hasrat yang mendalam dari jiwa seseorang. Inilah yang mempertemukan dan memperjumpakan roh Allah dengan roh kita, sehingga terjadi intimate soul pada waktu kita berdoa itu. Saudara, benarkah kita setiap hari itu mengalami intimate soul pada waktu kita berdoa? Keprihatinan Bick ini adalah bahwa doa yang seperti inilah yang sudah ditinggalkan oleh para pemimpin gereja, oleh umat Kristen. Dan kita harus jujur, saudara. Bagaimanakah dengan kehidupan doa kita pada hari ini? Jangan saudara berpikir setiap hari saya berdoa, saya pasti bertumbuh dalam kerohanian saya. Tapi kalau saudara hanya berdoa tanpa doa, tidak menambah apapun dalam diri saudara. Lalu bagaimanakah dengan kita yang discipleship membaca Alkitab juga? Ingat, saudara, saya sangat setuju saudara membaca Alkitab harus dengan sungguh-sungguh. Kita belajar doktrin dan teologi lebih intensif, itu merupakan hal yang positif di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Namun jangan lupa, saudara, J.I. Packer dalam bukunya Knowing God itu berkata, seorang pembaca Alkitab sederhana dan pendengar khotbah yang penuh Roh Kudus akan mengenal Allah jauh lebih dalam daripada seorang sarjana yang terpelajar yang hanya puas dengan kebenaran teologis. Artinya,
membaca Alkitab sederhana, tapi pada waktu kita membaca Alkitab itu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita melibatkan Allah Roh Kudus melalui kesaksian internalnya, menjadikan firman Tuhan yang kita baca itu berbicara, hadir, kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, itu jauh lebih penting. Mengapa, saudara? Bagi J.I. Packer, seorang yang hanya puas dengan kebenaran Alkitab dan teologis, tetapi dalam dirinya tidak pernah mencicipi betapa manisnya, betapa berharganya kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kita. Kita itu hanya mengenal Tuhan di kepala saja. Saudara, kalau kita hanya mengenal Tuhan hanya di kepala saja, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan spiritualitas. Saudara belum mengalami the great reset. Kita itu diubahkan di dalam konsep spiritualitas kita. Saudara, tentu juga saudara bertanya di dalam diri saudara, bagaimana menghidupi kehidupan spiritualitas yang memperkokoh kehidupan keimanan kita dalam menghadapi ketidakpastian yang seperti ini, saudara. Bagaimana kita menghidupinya, saudara? Saudara, saya ingin memberikan satu hal yang penting dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, dalam bagian ini, saudara, bagaimana kita menghidupinya? Petrus itu menggambarkan, saudara, dengan kata joy unspeakable and full of glory, saudara. Sukacita yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan. Walaupun kita tidak melihat akan Kristus itu benar-benar hadir secara kasat mata di dalam diri kita, namun kita itu bisa mengasihinya. Walaupun Tuhan itu tidak pernah kita lihat mati dari kayu salib dengan kasat mata kita lihat sendiri, tapi kita itu bisa bersukacita, kita bisa percaya, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tahu, saudara, bagaimana kasih Allah itu terus kita alami dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu selalu kita alami dalam kehidupan kita dan mengubah hidup kita dan mengalir dalam kehidupan kita. Bagaimana karya Kristus di atas kayu salib yang menebus akan dosa kita sehingga membuat diri kita itu semakin hari semakin mencintai kebenaran. Semakin hari kita semakin mau hidup di dalam kekudusan. Saudara, bagaimana kemudian dalam kehidupan kita ini sungguh-sungguh, walaupun kita tidak pernah melihat Kristus, tetapi kita mengalami janji-janji Kristus, janji-janji Allah itu sungguh-sungguh membuat kita itu merasa sukacita yang tidak terkatakan. Saudara, kita harus mengalami kehidupan yang seperti ini, saudara. Tapi kehidupan yang seperti inilah, saudara, saya katakan, benar-benar harus dimulai, di mana kemudian konsep kehidupan spiritualitas kita itu harus diubahkan lebih dahulu. Saudara, saya ingin mengatakan, saudara, tentu saudara akan bertanya, bagaimana prakteknya untuk menghidupi ini? Keller itu mengutip apa yang dikatakan oleh John Owen. Yang disebut oleh Keller ini merupakan satu pernyataan yang mengejutkan dari Owen bagi Keller sendiri. Karena John Owen itu mengatakan, menekankan di dalam tulisannya, bahwa kita itu memang harus memiliki pemikiran rohani, pikiran rohani. Tetapi jangan lupa, pikiran rohani itu harus berjalan dengan pengalaman. Apa yang kita pikirkan tentang Allah, apa yang kemudian kita tahu tentang Allah, apa yang kemudian kita ketahui tentang janji Allah, apa yang kita ketahui tentang doktrin Allah, apa yang kita ketahui tentang doktrin Kristus, itu yang ada dalam pikiran rohani. Tapi biarlah itu kita alami.
Nah, John Owen itu mengatakan, dia memakai satu istilah mistisisme Alkitabiah yang radikal. Itu harus dipraktekkan. Jadi maksud Owen adalah begini, jika kita percaya dengan pikiran bahwa Allah itu kudus, maka kita juga harus mendapati kekudusannya terasa nikmat dan memuaskan. Artinya apa, saudara? Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah itu begitu kudus adanya, maka kita seperti Yesaya. Pada waktu dia diutus, dia menolak. Kemudian dia berkata, jangan, kenapa aku orang najis? Kenapa Yesaya mengatakan orang najis? Karena dirinya itu mengagumi kekudusan Allah yang begitu luar biasa. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Owen. Kita punya pikiran rohani, tetapi harus kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang membuat kita itu harus hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berbuat dosa karena Allah itu begitu kudus. Dan kekudusan Allah itu kita nikmati, memuaskan kita, saudara. Karena apa? Allah itu begitu luar biasa di dalam kekudusannya. Dan itu sungguh-sungguh telah memberikan kepada kita keselamatan. Mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Supaya saudara dan saya juga hidup kembali dikuduskan oleh penebusan Kristus. Saudara, pernah enggak kita menghargai keselamatan kita itu di hadapan Tuhan? Lalu kalimat berikutnya, saudara, dikatakan demikian. Jika kita percaya bahwa Allah penguasa akan alam semesta yang agung itu sungguh-sungguh mengasihi kita, maka kebenaran seharusnya membuat kita tidak tergoncangkan secara emosional di hadapan kritisisme, penderitaan, dan kematian. Saudara, kalau kita tahu bahwa kasih Allah itu di dalam Roma pasal 8, dikatakan bahwa tidak sejengkal pun kasih Allah itu akan kemudian melepaskan kita di tengah penderitaan, apapun yang akan menghambat kita, apapun yang akan merenggut kita, kuasa manapun tidak akan sanggup untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, saudara, oleh karena itu, kalau ayat ini benar-benar menjadi pegangan hidup kita, saudara menghadapi situasi zaman seperti ini dalam ketidakpastian, saudara, kita tidak perlu takut, karena kita bukan hanya berpikiran secara rohani bahwa Allah itu penuh kasih dan kasihnya tidak akan memisahkan kita di dalam segala penderitaan, memisahkan kita dari segala hal-hal yang akan dibuat dunia untuk membuat kita sengsara dan susah, saudara. Apa yang membuat kita diserang oleh musuh-musuh kita? Saudara, tentunya kita mengalaminya. Dan itu membuat kita tidak akan takut menghadapi penderitaan dan kematian. Saudara, itulah praktek yang harus kita lakukan, saudara. Oleh karena itu, saudara, Keller itu menekankan dari tulisan John Owen ini. Dia mengatakan seperti ini, saya tidak dipanggil untuk meninggalkan teologi saya demi mencari sesuatu yang lebih dari teologi, yaitu pengalaman. Tidak. Sebaliknya saya dipanggil untuk meminta Roh Kudus menolong saya mengalami teologi saya. Saudara, sekali lagi, saya sangat setuju dengan kalimat ini mengatakan, kita tidak dipanggil untuk meninggalkan teologi saya demi mencari sesuatu yang lebih dari teologi, yaitu pengalaman. Tidak. Kita dipanggil meminta supaya Roh Kudus menolong saya mengalami teologi saya. Kita biarlah dimurnikan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Keller menekankan tulisan John Owen, kita harus mampu mengakses keyakinan doktrinal kita secara eksistensial. Jika kepatutan doktrinal tidak disertai dengan pengalaman batin, hal ini pada akhirnya akan mengarah pada kekristenan nominal, yaitu sekedar nama dan kemudian menjadi ketidakpercayaan. Diingatkan, saudara, kalau kita tidak mengalami satu kehidupan spiritualitas yang diubahkan, dihidupkan, dan dimurnikan oleh Allah melalui the great reset yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara, kita akan menjadi orang Kristen nominal, yang hanya nama saja kita orang Kristen. Tapi kehidupan kita sebetulnya adalah kehidupan yang sangat dangkal. Kehidupan spiritualitas kita sangat dangkal. Dan itu membuat kita akan semakin mudah, saudara,
untuk kita ini bisa dilibas oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara, untuk menghadapi masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, sepanjang tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Tetapi saya ingin tekankan kepada saudara adalah, mari kita membangun satu kehidupan spiritualitas yang diubahkan oleh Tuhan, yang dihidupkan oleh Tuhan, dan dimurnikan oleh Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan melakukan the great reset di dalam kehidupan spiritualitas kita, agar kita tetap tegar meski gentar, agar kita tetap kuat di tengah kita tidak berdaya, agar kita tetap bisa bertahan di tengah ketidakpastian ini. Maukah saudara mengalami the great reset yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup saudara? Mari kita masuk dalam doa. Kita tenang di hadapan Tuhan. Saudara dan saya akan menghadapi tahun 2021 dengan ketidakpastian. Ada lorong yang gelap yang harus kita jalani dalam kehidupan kita ini. Maukah saudara? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita perlu the great reset dari Tuhan di dalam kehidupan spiritualitas kehidupan kita, yang perlu diubahkan, yang perlu dihidupkan, dan yang perlu dimurnikan. Biarlah saudara mengambil waktu 1 menit ini, hening di hadapan Tuhan. Periksa diri saudara akan kehidupan spiritualitas di dalam diri saudara. Ya Tuhan, mari Tuhan, Kau kerjakan the great reset dalam kehidupan spiritualitas kami. Kami merindukan itu semua terjadi agar kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami dimampukan oleh Tuhan. Kami mengalami perubahan yang sangat signifikan agar kami, ya Tuhan, boleh menghadapi ketidakpastian dengan ketegaran diri kami, meskipun kami gentar. Kami tetap kuat di tengah ketidakberdayaan ini. Kami tetap kokoh di tengah ketidakpastian ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengubahkan kami, agar dalam kehidupan kami, kehidupan doa, kehidupan waktu kami membaca Alkitab, dalam kehidupan keseharian kami, dalam kehidupan kami untuk belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan ubahkan. Bukan hanya kami pelajari, tapi itulah yang mengubah kami dan kami alami dalam kehidupan hari demi hari. Demikian ya Tuhan, kami berdoa, doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.